Sebuah kerajinan tangan dari bahan alami seperti rotan menjadi salah satu penghasilan warga Kampung Bina Desa. Sejak dulu, rotan sudah menyatu dengan kebudayaan suku Dayak Lawangan di Desa Dambung Raya. Saya bertemu wanita Paruhbaya Tangguh yang pada kesehariannya mengambil rotan di hutan demi menafkahi keluarganya. Sarimah yang kini berusia 52 tahun, sejak dulu menekuni kerajinan dari rotan. Ini bentuknya Bu ya. Nah, ini batang dalam rotan. Kalau dalamnya ini sudah halus sekali, tapi memang beda sama kalau di luarnya ini banyak duri, jadi harus dikupas dulu sampai habis durinya ya Bu. Oke, kita tebas lagi Bu ya. Yang sebelah mana lagi Bu? Perlu kewaspadaan saat mengambil dan mengupas bagian luar rotan karena kulitnya yang tajam. Tak jarang Sarimah terluka saat memilah rotan dari pohonnya. Mudah. Rotan yang memiliki warna kulit kecoklatan usianya sudah matang dan secara alamiah akan lebih mudah untuk mengelupas. Kalau boleh tahu, penghasilan Ibu per bulannya dari rotan ini berapa Bu? Ya tergantung kalau kita nggak ada aktivitas lain. Kalau seperti musim manduk ya, mau berladang, mau nanam, kita kan sibuk bikin ladang. Terkadang kita bisa dapatnya paling 300.000 satu bulan. Nah, pembelinya itu dari mana Bu? Pembelinya kita di sini, sebab kita kan nggak sempat juga bawa yang banyak keluar. Tapi kalau kita memang sempat bikin yang banyak, bisa kita jual ke luar-luar sana. Nah, dengan pendapatan tadi Ibu sebut 300.000 rupiah ya Bu ya per bulan, itu apa mencukupi untuk kehidupan Ibu sehari-hari? Memang tidak mencukupi, makanya ditambah untuk kita petik kemiri, petik lombok. Ibu ingin apa sih Bu keluhan Ibu sebagai warga di sini? Saya sebagai warga pribumi di sini keluhan saya minta kepedulian pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten serta kecamatan, kepeduliannya untuk intinya jalan. Sebab karena jalan mampet, maka harga barang kami di sini sangat ketinggalan. Setelah rotan diambil dari pohonnya, ada tahap memoles sebatang rotan agar lebih halus untuk diolah. Dengan proses yang cukup menguras tenaga, hasil kerajinan rotan hanya dihargai Rp100.000 saja per itemnya. Iya, penghasilan Sarimah dari berjualan kerajinan rotan memang tak menentu. Ia membuat kerajinan untuk berkebun hingga tempat bakul beras dari rotan. Jika ada pelanggan yang memesan, pembelinya pun hanya dari warga sekitar. Sarimah tak memiliki pilihan lain sebab ia kebingungan membawa hasil kerajinan tangannya keluar dari kampung. Lagi-lagi, akses jalan buruk sangat berpengaruh bagi aspek penghasilan warga Desa Dambung Raya. Bu, ini kalau dijual segini berapa harganya sih? Ya, kalau tergantung, kalau bermotif kan mahal. Kalau biasa-biasa ya 100 bisa. Harganya satu. 100.000. Dengan proses panjang tadi ngambil ke sana. Pokoknya mereka belinya 100.000 sudah siap make. Tapi Ibu jualnya kalau apa Bu? Ada pesanan aja atau? Ya kalau ada pesanan. Biasanya sering nggak Bu? Rutin nggak orang yang mesen keranjang rotan ke sini? Ya rutin, nah kalau kita ya sempat bikin, banyak yang mau. Ini udah jadi Bu ya? Tinggal penyelesaian akhir ya Bu? Proses akhir dari pembuatan kerajinan rotan yakni menganyam yang memakan waktu berjam-jam, perlu keterampilan yang piawai agar hasilnya kokoh dan sesuai. Ukuran keranjang yang dibuat cukup variatif, mulai dari yang kecil hingga besar. Namun harga yang ditetapkan tidak sepadan dengan upaya para pengrajin rotan ini. Ini proses akhir dari pembuatan keranjang rotannya cukup rumit. Dari mentah sampai jadi seperti ini memerlukan proses sangat panjang, dan ini yang berukuran kurang lebih diameternya 100 cm dan harganya ini cuma Rp100.000 dijualnya. Orderannya pun pemesanan tidak selalu ada ya Bu ya? Iya. Kalau ada yang pesan
baru dibuat dan ini tidak rutin sayang sekali, padahal potensinya besar banget di kerajinan rotan ini. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar ini ditanami pohon karet yang menjadi salah satu komoditas utama warga desa Dambung Raya. Tanaman karet mudah tumbuh di dataran rendah dan tumbuh dengan baik pada kondisi suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Tinggi pohon karet dewasa mencapai 15 hingga 25 meter yang sudah siap panen. Pohon karet menjadi tanaman yang menghasilkan getah sebagai nilai utamanya. Getah karet didapatkan dengan proses penyadapan. Hal inilah yang dilakukan Rusma selama 30 tahun lebih. Sebagai pribumi asli desa Dambung Raya, Rusma menggantungkan hidupnya dari hasil menyadap atau menoreh karet. Dirinya biasa menghabiskan waktu setengah hari berada di kebun dan menoreh karet lebih dari 200 pohon. Ternyata menoreh getah karet ini tidak semudah yang dilihat. Saya cukup kesulitan nih saat membuat jalur supaya getahnya ini turun ke bawah. Kalah saya sama ibu yang usianya udah hampir 70 tahun, tapi lihai banget, ahli banget nih ibu ya untuk noreh getah karet ya. Oke, gimana bu? Batang bagian dalam pohon karet memiliki getah yang disebut lateks yang mudah dibudidaya. Tak sedikit hasil industri menggunakan bahan baku karet. Sebut saja industri sintetis untuk memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Pohon karet juga berperan untuk reboisasi lahan. Hal ini dikarenakan tanaman karet memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Melihat potensi tersebut, Rusma menggunakan lahannya sebagai tempat pohon karet bertumbuh sejak tahun 1991. Ibu datang ke kebun sehari-hari menoreh karet. Kalau boleh tahu hasil yang ibu dapat dari karet ini berapa sih bu? Bisa berturut-turut, kalau harinya nggak hujan bisa sampai 20 kilo. Kalau di sini harganya 4,5 ribu. 4.500? Iya. Per kilonya? Iya. Rasanya ini susah. Kalau ada apa-apa itu ya nyuruh orang beli dari luar sana, baru kita beli ke sini. Minta bantuan dari Pak Jokowi. Yang jalan ini pokoknya keluhan kami di sini. Meski berpotensi tinggi, namun harga getah karet di Dambung Raya sangat bernilai rendah. Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Betul, di sini pengumpulnya. Hari ini, Rusma berhasil mengumpulkan sekitar 4 kilo getah karet dan hanya mendapat upah Rp20.000 saja. Pengepul di sini mengaku membutuhkan ongkos lebih, sebab harus membawa hasil getah karet menggunakan ketinting atau perahu kayu dan menyusuri sungai untuk tiba di desa tetangga. Kondisi akses jalan buruk menjadi kendala utama yang mempengaruhi segala aspek kehidupan warga desa Dambung Raya. Khususnya keluhan masyarakat yang ada di wilayah RT 4, 5, dan 6 untuk sementara ini, yaitu masalah jalan, akses untuk mengeluarkan dan akses juga masyarakat untuk melakukan aktivitas setiap hari. Kalau misalkan jalan itu bagus, baik, kemungkinan aktivitas masyarakat untuk keluar dan juga untuk memasarkan hasil daripada bumi atau pertanian, perkebunan memudahkan untuk menjual. Harapannya sangat besar, yaitu Pak Bupati bisa terjun langsung ke lapangan melihat kondisi, pertama jalan, kedua masyarakat yang memang tak henti-hentinya menginginkan apa yang diinginkan masyarakat itu yang diinginkan kami oleh pemerintah desa. Apa yang sering menjadi keluhan masyarakat itu juga yang menjadi keluhan kami pemerintah desa, dan kami menyampaikan secara langsung kepada pihak kabupaten.
dasar negara kita di sini ada yang hafal? Adalah tanggapan dari pemerintah atas pengabdian saya sudah selama 9 tahun di desa terpencil yang mana orang dari luar itu juga susah untuk datang.